Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini, kita akan bahas mengenai teaser ketiga dari Avengers Doomsday. Setelah sebelumnya, kita udah mendapatkan POV dari Steve Rogers, Thor Odinson, dan sekarang adalah giliran bagi tim X-Men yang merupakan tim mutant yang dikepalai oleh Profesor Charles Xavier alias Profesor X, yang juga akhirnya dia resmi hadir di Project MCU Multiverse Saga yang satu ini ya. Nah, sebenarnya kita udah pernah membreakdown video teaser bocorannya. Tetapi pada video kali ini, karena kita udah mendapatkan teaser resminya, jadi kita akan breakdown lebih jauh apa aja yang didapatkan dari teasernya Avengers Doomsday yang melibatkan para anggota X-Men ini. Oke? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebenarnya dalam proyeknya film Avengers Doomsday ini ya, dari pihak Marvel Studios sudah pernah mengkonfirmasi bahwa semua anggota X-Men dari zaman-zamannya film Marvel Fox dulu, akhirnya mereka udah di announcement di live streaming dari pihak Marvel Studios yang durasinya selama 5 jam itu ya. Dan kebanyakan mereka semua adalah para pemeran X-Men dari trilogi X-Men yang asli di tahun 2000-an awal sampai ke tahun 2006 silam, yang dimana harus gua akui itu merupakan trilogi film superhero terbaik setelah zaman-zamannya Spider-Man Sam Raimi dan juga Blade versi Wesley Snipes di era tahun 2000-an awal. Welcome back. It's good to see you, Charles. I had a promise to keep. Oke, sekarang kita udah mendapatkan teaser resminya, yang dimana hal ini jauh lebih menarik ketimbang versinya Thor dan juga Steve Rogers yang kesannya itu lebih mellow ya. Nah, sedangkan versi X-Men ini lebih ke arah pesan yang mengancam dan juga kemarahan yang gue dapatkan untuk semua tokoh-tokoh yang hadir kepada teaser X-Men yang satu ini ya. Karena kita bisa melihat secara visual aja, teaser ini menggambarkan betapa rapuhnya para anggota X-Men dan juga hancurnya markas X-Mansion akibat dibantai oleh para robot Sentinel. Tetapi banyak fans Marvel yang bertanya-tanya, apakah ini adalah dampak dari Logan ketika dia pada akhirnya udah mengubah takdir para mutant di filmnya X-Men Days of Future Past? Bisa jadi iya, karena apa? Hal ini sama seperti yang pernah kita pelajari di film yang bertemakan time travel, multiverse, segala macam. Intinya adalah mereka mengatakan ketika seorang itu sudah mengubah timeline dari masa lalu, memang awalnya akan selalu indah, tetapi selalu akan ada dampak yang jauh lebih mengerikan ketimbang yang sebelumnya. Sama halnya yang kejadian di filmnya The Flash di versinya DCU Zack Snyder kemarin. Ketika Barry Allen mengubah timeline masa lalu dengan cara menyelamatkan ibunya dari kematian itu, maka dampak yang terjadi adalah kehancuran multiverse DC itu sendiri yang disebut sebagai timeline paradox. Dan juga hal ini kejadian kepada X-Men juga. Ketika Logan di versi Earth 10005 ini untuk mengubah sejarah di tahun 1993 ketika dia pada akhirnya menggagalkan pembunuhan Raven setelah membunuh Polypha Trask yang merupakan pencipta awal robot Sentinel, sejarah akhirnya udah berubah bahwa manusia bisa hidup berdampingan kepada para mutant. Tapi itu sayangnya tidak akan bertahan lama, karena pada akhirnya di timeline versi kedua ini, film itu telah menciptakan sebuah film Logan yang berujung kepada kepunahan para mutant di tangan manusia itu sendiri. Apalagi dari pihak Marvel Studios sudah mengkonfirmasi bahwa semua film X-Men dari zaman-zamannya Marvel Fox dulu sudah dianggap canon oleh mereka di film Deadpool and Wolverine yang bertepatan di Earth 10005 yang satu universe dengan tokoh Deadpool. Jadi hal ini juga cukup masuk akal ya. Apalagi di endingnya X-Men Days of Future Past, Logan melihat bahwa semua anggota X-Men itu sudah tampil jauh lebih komik akurat seperti Beast, Cyclops, Jean Grey, dan juga bahkan Xavier itu sendiri.
Dan juga hal itu tuh pernah kita lihat di bagian post-credit scene-nya film The Marvels kemarin, ketika Monica Rambeau akhirnya terjebak ke Earth 1005 setelah pertolongannya dengan si Dar-Benn. Di situ ada penamakan Beast alias Hank McCoy, sang ilmuwan jenius, dan juga varian Maria Rambeau ibunya sendiri, yaitu adalah si tokoh Binary. Death comes for us all. Are you prepared to die? Oke, kita mulai dari adegan pertamanya, yang dimana ada penamakan X-Mansion yang sudah hancur dan juga sepi, dan bahkan tidak ada anak-anak mutant sama sekali di gedung ini, yang dimana mungkin saja di timeline ini adalah awal kehancuran para mutant setelah filmnya X-Men Days of Future Past, ketika para manusia akhirnya membenci kembali para mutant karena dianggap sebagai ancaman. Karena di luar X-Mansion itu kita bisa melihat ya, ada robot Sentinel yang berjalan dan juga menyerang sekitarnya. Bahkan kita bisa melihat bentuk bangunannya, bahkan arsitekturnya juga tidak ada yang berubah dari X-Mansion di zaman-zamannya X-Men Marvel Trilogy awal sampai kepada endingnya film X-Men Days of Future Past, yang dimana hal ini membuktikan bahwa kontinuitas referensinya Marvel Fox dulu tetap dianggap satu timeline cerita. Lalu ada monolog Magneto yang diperankan oleh Sir Ian McKellen. Dia berkata, kematian akan datang kepada kita semua. Itulah yang aku tahu untuk saat ini. Pertanyaannya bukan apa kamu siap untuk mati, tetapi pertanyaan paling benar adalah siapakah dirimu saat kamu menutup mata nanti. Sepertinya ini sebuah dialog yang mungkin ditujukan kepada para anggota Avengers, karena ada sebuah rumor yang mengatakan kalau X-Mansion ini katanya akan diserang oleh para anggota Avengers yang dihasut oleh si Victor Von Doom alias Dr. Doom, yang seolah-olah dia berpihak kepada Avengers untuk melawan para anggota X-Men. Yang dimana dari pihak Russo Brothers sebagai sutradaranya sudah pernah mengatakan bahwa film Avengers Doomsday ini juga mengangkat sebuah bentuk plot cerita konflik antara tim Avengers melawan para pasukan X-Men seperti versi komiknya. Nah, pertanyaannya, kenapa dialog ini persis kepada untuk para tim Avengers? Karena Magneto seolah-olah mengejek kepada para anggota Avengers dengan berkata seolah-olah seperti ini ya. Kalian menyebut diri kalian sebagai pahlawan, tetapi ketika dunia harus mati demi dunia lain, siapakah kalian sebenarnya? Ini perkataan yang sangat tajam banget, karena Magneto tidak berbicara sebagai villain ataupun superhero, melainkan sebagai orang yang pernah hidup sebagai korban sejarah. Sejak kecil aja dia akhirnya dimanipulasi oleh Sebastian Shaw, dan bahkan udah pernah kehilangan anak dan juga istrinya di film X-Men Apocalypse akibat dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Dan akhirnya Eric Lancer sebagai Magneto bersumpah untuk menegakkan sebuah keadilan bagi para mutant dengan cara menggulingkan umat manusia. Tentu jelas hal ini udah bertentangan kepada filosofi sahabatnya, yaitu Profesor Charles Xavier, yang punya misi untuk menggabungkan dunia manusia dan juga para mutant yang bisa hidup berdampingan satu sama lain. Sehingga pada akhirnya mereka berdua udah saling bermusuhan secara ideologi yang berbeda. Wanna come out where I can see you, Charles? Can't you read my mind? Tapi dialog ini bisa saja akan mengarah kepada Dr. Doom RDJ. Lah kok bisa? Karena kalimat itu bukan sebuah kalimat motivasi, bukan ancaman, dan juga bukan sebuah pidato heroik, melainkan sebuah penghakiman moral yang ditujukan kepada seorang yang merasa dirinya dia adalah penyelamat dunia. Dan Dr. Doom di komik itu juga seperti itu. Dia merasa bahwa dia adalah seorang pahlawan, yang dimana bagi dia dunia hanya bisa damai kalau dia yang mengatur semuanya, yang dimana hal ini pernah dia lakukan kepada negara Clarence sendiri, yaitu adalah negara Latveria, yang dimana semua orang sana tunduk kepada pemerintahan Dr. Doom sebagai leader yang absolut sekaligus diktator kejam serta manipulatif. Makanya si Dr. Doom ini gak pernah hadir sebagai perwakilan negara Latveria ketika para anggota The Fantastic Four mengadakan rapat PBB di gedung Baxter Building.
Apalagi dari pihak Russo Brothers udah pernah mengatakan kalau akan ada fight battle epic antara Magneto dan juga Dr. Doom di filmnya Avengers Doomsday ini sebagai sesama tokoh antagonis yang punya ciri khas masing-masing. Waduh, makin gokil ya. Kemudian nextnya kita bisa melihat ada penampakan Profesor Xavier yang sedang memakai kursi rodanya. Tentu saja hal ini membuat kita callback kepada kursi rodanya yang pernah kita lihat di versi filmnya X-Men trilogi awal yang masih memakai sebuah kursi non-teknologi, yang dimana hal ini sangat berbeda kepada versi Xavier yang pernah kita lihat di filmnya Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Earth 838 yang penampilannya lebih mirip kepada X-Men 97 di versi animasinya. Dan juga di film endingnya X-Men Days of Future Past yang kursinya udah ngambang gak pakai roda lagi ya. Lalu kita bisa melihat bahwa Xavier dan juga Magneto ini sedang bermain catur, yang dimana ini sebuah bentuk permainan mereka berdua sejak muda ketika mereka pertama kali mendirikan sekolah mutant bersama. Bahkan sampai Magneto di penjara sekalipun ketika Charles menghiburnya di penjara dengan cara bermain catur seperti ini di ending film X-Men tahun 2000-an awal dulu ya. Dan juga hal ini membuat kita callback kepada filmnya X-Men Dark Phoenix ketika pada akhirnya Charles dan juga Eric ini lagi bermain catur berdua untuk mengenang persahabatan mereka berdua sebagai pendiri sekolah mutant. Kemudian nextnya ada penampakan Profesor Xavier yang memakai kostum X-Men-nya kembali, yang dimana ada lambang X-Men warna merah hitam di bagian sebelah kanannya, yang dimana hal ini persis dengan bocoran gambar kostum dari kru Avengers Doomsday yang bocor di sosial media, yang dimana kostum yang dia pakai ini tampak kotor dengan berbagai macam debu yang berada di sekitarnya. Serta ada penampakan Magneto kembali yang diperankan oleh Sir Ian McKellen yang pernah tampil pertama kali di film X-Men trilogi awal. Tetapi penampilannya berubah total, yang dimana kita bisa melihat dalam segi bentuk rambutnya, bahkan kostumnya udah mulai persis kepada versi komik, bahkan animasinya. Bahkan model rambutnya aja membuat kita callback kepada versi Magneto di animasi X-Men 97 kemarin, yang dimana ini memberikan kita sebuah tanda bahwa Magneto sudah menjadi sebuah bentuk aliansi bagi para tim X-Men, yang dimana hal ini kejadian kepada filmnya X-Men Dark Phoenix, yang dimana Magneto akhirnya menjaga para mutant di Pulau Genosha, yang merupakan sebuah pulau tempat para penampungan para mutant agar mereka semua aman dari dunia manusia itu sendiri. Dan juga hal ini dilakukan kepada filmnya X-Men 97 versi animasi ketika Magneto pada akhirnya menggantikan Xavier sebagai leader bagi para ras mutant di seluruh dunia. Nah, dengan game catur ini sepertinya mereka berdua habis kalah pertempuran dengan si Victor Von Doom atau para anggota Avengers yang menyerang X-Mansion di sini ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat semua pakaian yang mereka pakai di sini semuanya udah tampak coman-camping dan bahkan udah mulai berdebu banget pak. Dan wajah mereka udah sangat capek banget seperti itu ya. Waduh, kayak bakal lebih gawat nih. Dan juga ada penampakan Cyclops dengan versi kostum komik akuratnya yang diperankan kembali oleh si James Marsden, yang dimana dia nggak pakai sempak kuning klasiknya, yang dimana hal ini memberikan kita callback kepada versinya Superman Henry Cavill yang juga menolak memakai sempak merah ikoniknya. Dan juga di adegan ini kita bisa melihat bahwa Cyclops seperti marah sekali dengan melepaskan kacamata ikoniknya dan terlihat menembakkan sinar optik blastnya ke atas sekali ya. Seakan-akan dia udah kehilangan sesuatu yang sangat berharga secara personal, yang dimana bisa jadi aku menambahkan sebuah bentuk dua teori di adegan ini. Yang pertama, sepertinya Cyclops kehilangan semua para anggota X-Men karena pembantaian Robot Sentinel yang dikontrol oleh si Dr. Doom. Karena seperti kalian tahu ya, buat di versi komiknya aja, Cyclops ini merupakan tangan kanan bagi Charles Xavier, dan dia adalah leader bagi tim X-Men ketika mereka sebuah bentuk misi berbahaya. Dan emang si Scott Summers ini adalah tokoh yang peduli kepada anak-anak mutant, dan semua rekan sama timnya
di kelompok X-Men yang satu ini ya. Yang dimana hal ini agak berbeda kepada versinya Cyclops di zaman-zamannya Marvel Fox dulu ya. Karena mohon maaf Pak, di situ Cyclops-nya tampil seperti tokoh yang gak guna banget dan mereka lebih fokus kepada tokoh si Wolverine-nya. Jadi ya aduh agak sayangnya seperti itu. Atau mungkin gue punya sebuah teori yang kedua. Sepertinya Cyclops di versi adegan ini dia kehilangan anaknya. Karena memang di versi komiknya aja Cyclops memang pernah punya anak dengan si Jean Grey ini. Dan juga hal ini nyambung kepada plot utamanya film Avengers Doomsday. Karena selama di MCU Multiverse Saga ini ya, Marvel mengutamakan kepada berbagai macam tokoh-tokoh penerus untuk MCU. Seperti contoh ada Miss Marvel, Kate Bishop, Wiccan and Speed, dan yang lain sebagainya sebagai kesatuan dari tim Young Avengers nanti ya. Serta di POV sebelumnya kita untuk menambahkan berbagai macam tokoh-tokoh Avengers yang udah punya anak. Yang pertama adalah Steve Rogers, dan juga ada Thor yang udah punya si Love itu, dan juga ada Reed Richards yang udah punya anaknya yang bernama Franklin Richards di filmnya Fantastic Four First Steps kemarin. Dan sekarang pada akhirnya giliran anaknya Cyclops yang mungkin saja anak ini diculik oleh Dr. Doom di Earth 10005 ini ya. Well, mungkin ya, lagi-lagi ini masih kemungkinan. Tapi untuk anak ini siapa? Well, kita kurang tahu cuy. Yang dimana para fans mengatakan, ada yang mengatakan kalau anak ini sepertinya adalah si Rachel Summers yang merupakan pewaris kekuatan Phoenix Force dari ibunya Jean Grey. Mungkin saja. Atau jangan-jangan ini akan mengarah kepada Cable. Karena Cable udah pernah muncul ke filmnya Deadpool kedua kan. Apalagi aktornya udah pernah mengatakan kalau sepertinya di filmnya si Doomsday ini sepertinya dia memerankan dua tokoh yang berbeda. Yang pertama sebagai varian Thanos, yang kedua sebagai Cable. Mungkin ya, lagi-lagi masih kemungkinan karena konteksnya masih belum jelas cuy. Waduh, gokil sih. Dan coba kita perhatikan ketika Cyclops menembakkan optik blast ke atas, di belakangnya ada robot Sentinel yang berjalan. Dan kita bisa melihat bentuk kakinya aja persis kepada versi komik dan bahkan animasinya. Dan sebagai fans, gue ketika melihat sebuah cuplikan ini, gue mendapatkan sebuah bentuk gambaran ya, bahwa di adegan ini kita bisa melihat betapa rapuhnya para anggota X-Men ketika mereka melawan ancaman yang sangat berbahaya yaitu level sekelas multiverse ini dengan emosional dan juga suasana yang sangat kelam banget. Mantap sih ya, waduh, gokil. Dan berikutnya kita mendapatkan sebuah teasernya Avengers Doomsday yang melibatkan para anggota Wakanda dan juga anggota Fantastic Four, yang which is hal itu udah bocor kemarin di sosial media. Dan next kontennya kita akan beritahu mengenai adegan itu, oke? Wow, gokil. When you close your eyes. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai breakdown X-Men Avengers Doomsday yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.